Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya siswa Tesco Nora dengan NPM 6101121031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memori komputer. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah organisasi komputer. Baik, langsung saja. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep dasar memori dalam komputer. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis memori komputer. Yang ketiga, memahami hierarki komputer dan perannya dalam kinerja sistem. Yang keempat, menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis memori. Definisi memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, informasi, atau instruksi yang bersifat sementara ataupun permanen. Memori terdiri dari dua. Yang pertama, memori volatil, dan yang kedua, memori non-volatil. Memori volatil adalah memori yang menyimpan datanya hanya saat perangkat diberi daya atau hanya pada saat komputer atau laptop dalam keadaan menyala. Jika sudah dimatikan, data tersebut akan terhapus. Yang kedua, memori non-volatil adalah memori digital yang tidak kehilangan data karena gangguan daya atau saat daya dihilangkan. Data yang ada pada memori ini tidak akan hilang ketika laptop maupun komputer dimatikan. Jenis-jenis memori. Di sini ada 4 jenis memori. Yang pertama, memori utama. Memori utama digunakan untuk menyimpan program atau data saat prosesor aktif menggunakan. Memori utama dibagi menjadi dua. Yang pertama, RAM. Random Access Memory adalah perangkat keras dalam perangkat komputer untuk menyimpan sementara data, program atau hasil program. Memori ini bersifat volatil. Yang kedua, read-only memory adalah perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah klip. Memori ini bersifat non-volatil. Memori yang kedua yaitu memori sekunder. Penyimpanan permanen tidak seperti memori utama. Memori ini menyimpan data meskipun tidak ada pasokan daya. Oleh karena itu, kita menggunakan perangkat ini jika penyimpanan data secara permanen penting. Beberapa perangkat penyimpanan sekunder bersifat dapat dilepas. Oleh karena itu, kita dapat dengan mudah mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Selain itu, kita juga dapat menyimpan dan menjaga data tetap aman di perangkat seperti CD, DVD, pendrive, dan lain-lain untuk penggunaan di masa yang akan datang. HDD, SSD, optical disk merupakan contoh memori sekunder. Memori yang ketiga yaitu memori cache. Memori cache memory adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses atau yang dianggap penting oleh sistem komputer. Cache memory berfungsi sebagai buffer antara memori utama dan prosesor. Cache memory biasanya terletak di dekat prosesor dan memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi daripada memori utama, sehingga membantu meningkatkan kinerja sistem dengan menyediakan data yang diperlukan oleh prosesor secara cepat. Memori cache terletak di antara CPU dan RAM untuk mempercepat akses data. Memori yang keempat adalah memori virtual. Memori virtual adalah area penyimpanan di SSD atau HDD yang digunakan untuk memperluas RAM secara sementara.
Memori virtual juga merupakan teknik manajemen memori yang memungkinkan memori sekunder digunakan seolah-olah merupakan bagian dari memori utama. Memori virtual adalah teknik umum yang digunakan dalam sistem operasi komputer. Hierarki memori. Sebelumnya, hierarki memori adalah urutan prioritas dalam menggunakan sumber memori komputer. Hierarki memori terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari memori yang paling cepat dan mahal hingga memori yang lebih lambat dan murah. Lapisan-lapisan ini meliputi tembolok, memori akses acak, dan memori massal seperti hard disk drive, atau solid state drive. Hierarki memori secara berurutan ada 5. Register atau CPU adalah kecepatan sangat tinggi dan kapasitas kecil. Cache lebih lambat dari register tetapi lebih cepat dari RAM. RAM penyimpanan utama untuk data yang sedang diakses. Memori sekunder HDD atau SSD penyimpanan jangka panjang. Memori arsip, optical disk, dan tape. Perbedaan RAM dan ROM. Jenis memori RAM adalah volatil dan ROM adalah non-volatil. Fungsi RAM untuk menyimpan data secara sementara, sedangkan fungsi ROM menyimpan instruksi permanen. Contoh RAM yaitu DDR4 dan DDR5. Fungsi ROM seperti BIOS dan firmware. Perbandingan memori utama dan sekunder. Memori utama atau RAM pada aspek kecepatan lebih cepat daripada memori sekunder atau HDD atau SSD. Pada aspek kapasitas, memori RAM terbatas kapasitasnya, sedangkan memori sekunder memiliki kapasitas yang sangat besar. Yang ketiga, pada aspek volatilitas, memori RAM termasuk dalam volatil, sedangkan memori sekunder adalah non-volatil. Kemudian, fungsi utama memori RAM yaitu penyimpanan sementara, sedangkan fungsi utama memori sekunder adalah penyimpanan permanen. Jadi, dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa memori komputer terdiri dari beberapa jenis dengan fungsi kecepatan yang berbeda-beda. Yang kedua, kombinasi memori utama, cache, dan memori sekunder memastikan performa optikal. Yang terakhir, hierarki memori menentukan efisiensi sistem. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.